Yeah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear students. How's your life today? Okay, I hope all of you are in a good condition. Okay, let's start our lesson for today. Okay, today we will learn about how to write an invitation card. Okay, yeah. Okay, have you ever got an invitation card? Okay, and then have you ever written an invitation card? Now, if you have never written an invitation card, today I will show you how to write a formal invitation card. So, when you want to celebrate your sweet 17th birthday, you can write your own invitation card. Okay, let's see. Okay, a learning objective atau tujuan dari pembelajaran menulis surat undangan resmi yaitu the first create formal invitation by paying attention to the correct diction. Jadi tujuan yang pertama itu nanti kita bisa menciptakan atau bisa membuat formal invitation by paying attention to the correct diction, dengan memperhatikan pemilihan diksi yang tepat, atau kalau dalam bahasa Indonesia diksi itu disebut dengan pemilihan kata. Okay, and then the second objection is create formal invitation by paying attention to the correct grammar. Okay, jadi kalian semua nanti diharapkan bisa membuat undangan resmi dengan memperhatikan grammar yang benar. Okay, and then the third, create formal invitation by paying attention to the correct content. Oke, jadi kalian nanti diharap dapat menciptakan atau membuat undangan resmi dengan memperhatikan isi dari undangan itu dengan benar. Oke. Kemudian yang keempat, you can create formal invitation by paying attention to the correct organization of idea. Organization of idea itu jadi susunannya atau urut-urutannya dalam menyusun surat undangan. Kemudian yang kelima, you can create formal invitation by paying attention to the correct mechanic, ya. Yang namanya correct mechanic itu, for example, penggunaan tanda baca yang tepat, seperti itu ya. Penggunaan huruf kapital ya. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, there are the first form atau bentuk pertama dari invitation. Sebenarnya invitation card ya atau kartu undangan itu memiliki dua bentuk ya. Yang pertama itu bentuknya ada card, kemudian yang kedua bentuknya ada letter. Nah, kita lihat gambar yang ada di sini. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa yang ada di slideshow kali ini atau yang seperti yang kalian lihat itu bentuknya berupa card. Oke, betul sekali. Ini namanya card style invitation. Oke. Nah, kita lihat bagian-bagian yang ada di card style invitation. Oke, kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama, kita bisa baca di situ, please join us for. Nah, please join us for, ya, itu dinamakan phrasing the invitation. Jadi, kalau kalian nanti menyusun suatu kartu undangan, yang pertama kali harus kalian tuliskan yaitu phrasing the invitation atau kosakata mengundang, ya. Jadi kosakata yang menunjukkan kalau kalian itu mengundang. Ya, phrasing the invitation. Apa boleh menggunakan kosakata lainnya, Bu? Boleh, ya. Jadi tidak harus please join us for, tapi nanti masih banyak contoh yang lain. Oke, kemudian yang kedua ada a birthday celebration. A birthday celebration di sini kita maksud yaitu event ya. Event yaitu acaranya. Acaranya apa sih? Kan tadi kamu udah menuliskan phrasing the invitation. Kemudian please join us for. Nah, harus bergabung dalam rangka apa? Nah, kita tuliskan eventnya. Eventnya berarti ini ada a birthday
celebration. Kemudian, nah, jangan lupa, don't forget ya, ini yang harus kalian catat dan tidak boleh keliru. Di situ tertuliskan Saturday, July 15, 2011 at 1:30 p.m. until 5:30 p.m. Nah, kita sebut apa seperti itu? Oke, ya betul sekali. Di situ namanya day, date, and time, yaitu hari, tanggal, dan waktunya. Ya, jadi kalau kalian nanti menuliskan undangan, hari, tanggal, dan waktunya itu harus tepat. Ya, jangan sampai salah. Kemudian berikutnya ada Candy Lane Fairground ya. Candy Lane Fairground itu kita sebut dengan venue ya. Venue atau dalam atau kosakata lain bisa kita sebutkan dengan place atau tempatnya ya. Jadi ini kosakata lain, ingat ya, venue itu bisa kita sebut dengan place atau tempatnya. Oke, dan tempatnya itu juga harus jelas. Nah, di sini kita lihat ada ini ya, 111 Main Street, any city, scene 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini semisal kalian mau menuliskan alamat jalan apa, kemudian nomor berapa, ya itu harus tepat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kalau di Western itu ada penulisan RSVP ya. RSVP itu apa? Ya, itu berasal dari bahasa Prancis ya. Nah, artinya apa? Nah, di situ berarti kalian harus request to respond ya. Jadi kalian harus memberikan responnya atau tanggapan kalian kira-kira bisa hadir atau tidak dengan menghubungi alamat yang sudah dituliskan di situ ya. Seperti ini ya di sini. Nah, di sini sudah dituliskan RSVP-nya, berarti kalian harus menghubungi Debbie dengan alamat email yaitu debbie@gmail.com. Ya, jadi itu perbedaan undangannya dengan biasanya kalau di Western ya, itu kan undangannya ada RSVP. Jadi harus konfirmasi dulu ketika kalian mendapatkan undangan kira-kira bisa hadir atau tidak ya. Nah, di situ juga ada tanggal deadline untuk konfirmasinya ya, itu by July 5th, 2012 ya. Oke. I'm sorry ya. I'm sorry, ini harusnya 2011 juga ya. Oke. Kemudian berikutnya next. Ya. Nah. Oh, sebentar ya. Yang terakhir tadi juga harus ada ini ya, hope to see you all there ya, hope to see you all there. Ini termasuk apa? Ini juga termasuk apa ya, sebagai pelengkap gitu ya, hope to see you all there ya. Jadi ini yang memperkuat kalau kalian itu benar-benar mengharapkan kehadiran tamu yang kalian undang. Oke, next. The second form of the invitation is, kalau tadi yang pertama udah kita lihat namanya card style invitation, otomatis yang kedua ini kita sebut dengan letter style invitation, oke? Atau undangan yang berbentuk surat. Kalau kan tadi berbentuk kartu yang pertama, ini yang kedua, the second one, kita bentuknya ada letter style invitation. Oke, let's see. Ya, mari kita lihat bagian-bagian dari letter style invitation ini. Oke, yang pertama lah, kita lihat di sini ada Decatur High School, 16 Ordinary Street, New Orleans ya. Nah, di situ kita sebut dengan apa biasanya kalau bagian atas? Kita sebut dengan heading ya. Heading atau biasa kita sebut dengan kop surat kalau dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, kenapa kok harus pakai kop surat, Bu? Karena ini kan bentuknya letter ya. Jadi yang menandakan kalau ini nanti undangan resmi, jadi harus ada kop suratnya. Kemudian yang kedua, ada November 25, 2016. Ini kita sebut dengan apa? Oke, good. Disebut dengan date of letter atau tanggal dari surat.
Ya, nanti kalau mau membuat undangan. Nah, undangan ini apa harus cuma apa Bu, undangan pernikahan atau apa? Enggak, yang lain kan juga bisa. Misal kalian dalam organisasi student organization atau OSIS atau ROHES atau apa, ketika mau mengadakan suatu acara kan bisa membuat undangan seperti ini. Ya. Kemudian bagian berikutnya yaitu kita lihat di situ ada Dr. Malcolm Self 75 Jackson Street, New Orleans. Nah, di situ berarti bagiannya kita sebut dengan invitee and address. Nah, invitee kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang diundang. Ya. Jadi di situ dituliskan nama yang diundang siapa? Dr. Malcolm Self. Ya, itu namanya invitee. Ingat ya, kalau yang diundang itu namanya invitee. Kalau yang pengundang namanya inviter ya, boleh. Atau kita bisa sebut dengan hostnya. Nah, kemudian jangan lupa setelah menuliskan nama yang diundang, di bawahnya harus kalian tuliskan juga dengan alamat lengkapnya. Oke, kemudian bagian berikutnya yaitu Dear Sir ya, Dear Sir. Nah, ini kita sebutnya sebagai apa? Oke, dengan salutation atau salam pembuka. Karena tadi ada Dear Malcolm, nah makanya kita di salutationnya kita tulis dengan Dear Sir. Kalau yang dituju itu perempuan, berarti kalian boleh ganti dengan Dear Madam. Ya, oke. Kemudian berikutnya ada it gives us immense pleasure to inform you. Ya, immense pleasure to inform you. Nah, kita sebut dengan phrasing of inviting. Karena di sini bertuliskan atau menuliskan frase mengundang yang menunjukkan kalimat mengundang. Dengan senang hati memberitahu Anda, ya, berarti kan itu bentuk kata lain kalau kalian itu mau mengundang, ya. Kemudian that we are celebrating our school 25th anniversary. Nah, ini kita sebut apa? School 25th anniversary kita sebut dengan event atau acaranya, ya. Kemudian at 5:30 p.m. on 10th of December 2016 in the school auditorium. Nah, ini auditorium. Kemudian ini kita sebut dengan ya time, date, and place. Ya, time-nya di mana? Time-nya waktunya kapan? Nah, waktunya ya sudah jelas 5:30 p.m. Kemudian date-nya, tanggalnya sudah jelas, di situ ada 10th of December 2016. Kemudian place-nya di mana? Sudah tentu itu place-nya ada di school auditorium. Oke. Next. Ya. Oh ya, sebelum ke bagian your faithfully, kita lihat di atasnya tadi, we will consider it great honor if you could grace the occasion as our guest of honor. Nah, itu sebagai kosakata penguat dari atau yang menunjukkan Anda itu benar-benar menghadapkan kehadirannya, ya. Kemudian bagian berikutnya itu ada your faithfully, itu ada namanya closing, ya, closing atau your faithfully, ya, hormat saya gitu. Kemudian bagian yang paling terakhir itu ada Principal Jordan, itu namanya host name atau nama dari pengundang. Ya, seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Bagian paling atas itu namanya heading atau kop suratnya. Kemudian bagian berikutnya itu ada date of letter, ada tanggal dari suratnya, tanggal ketika Anda menuliskan surat. Oke, otomatis yang harus kalian ingat itu tanggal penulisan surat ini harus lebih awal daripada acaranya, ya. Jangan sampai kebalik nanti ya. Nah, kan kita menuliskan undangannya dulu, nanti baru acaranya kan dimulai
Semisal 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian. Kemudian bagian berikutnya setelah tanggal dari surat ada invitee and address. Jadi nama yang diundang dan alamatnya. Kemudian setelah itu kita menuliskan salutation atau salam pembuka. Oke, if you are a Muslim, you can write Assalamualaikum mungkin ya, atau apa saja boleh. Kemudian ada phrasing of inviting atau kosakata yang menunjukkan mengundang ya, kosakata mengundangnya. Kemudian don't forget to write your event atau acaranya. Kemudian time, date, and place ya. Jangan sampai salah ya di sini ya. Kemudian ada closingnya. Di sini bisa your faithfully. Kemudian yang terakhir ada host name ya atau nama pengundang. Oke. Nah, sekarang kita resume ya atau bagian-bagian yang ada di formal invitation. Oke. Ya. The text structure of formal invitation atau struktur teks dari formal invitation setelah kita lihat dari dua contoh dari card style dan letter style bisa kita simpulkan bahwa struktur teks dari formal invitation itu yang pertama ada invitee ya, harus ada yang diundang. Kemudian yang kedua ada the body of the letter ya atau bagian dari suratnya tadi ada occasion ya, ada date. Occasion itu acaranya ya, acara. Kemudian day-nya itu hari, date tanggal, time itu waktu dan place tempatnya. Kemudian yang terakhir kita bisa menuliskan inviternya atau yang mengundang. Oke lah, terus bagaimana dengan kop surat tadi Bu? Nah, kop surat itu tadi juga bentuknya hanya untuk letter style saja ya. Kalau secara umum itu bentuknya hanya invitee, yang ditulis invitee, the body of the letter, kemudian inviter. Kemudian social functionnya. Nah, kira-kira tujuannya apa sih kita membuat undangan itu? Ya, of course, ya social functionnya atau tujuannya yaitu inviting people to formal and social event, ya. Jadi tujuannya of course you are inviting people atau mengundang orang ke acara formal dan acara sosial. Ya, kemudian to invite someone to come to an event atau untuk mengundang orang untuk datang ke sebuah acara. Kemudian language feature-nya, ya language feature-nya kita menggunakan satu tadi phrasing of inviting ya, kosakata dari mengundang. Let's join us, please come and join us, or we are invite you atau sebagainya ya. Kemudian using persuasive word ya, yang kedua yaitu using persuasive word yaitu menggunakan kosakata mengajak. Of course ya, karena kita di sini kan mengajak, otomatis kita menggunakan kalimat persuasif ya yang bernada ajakan. Kemudian yang ketiga using simple present tense. Kemudian using simple present tense itu kita gunakan ketika kita mau mengajak orang ya. Kemudian kalau simple future tense karena di sini future itu artinya masih yang di kejadiannya masih di waktu yang akan datang, kita bisa menggunakannya untuk membicarakan event yang akan dilaksanakan ya. Kemudian mekanik itu penggunaan tanda baca seperti punctuation, kemudian penggunaan capital letter atau huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Nah, kita lihat ya letter style invitation. Kita ulang lagi ya. Ini tadi apa diisi dengan apa tadi di sini? Oke, betul. Di sini tadi kita isi dengan heading. Kemudian yang nomor 2 kita isi dengan apa? Date of letter. Kemudian yang ketiga kita isi dengan apa? Oke, betul. Kita isi dengan di invitee dan address. Kemudian yang nomor 4, number 4, salutation. Oke, good. Kemudian
Number 5 kita isi dengan berisi yang of course di baris pertama kita isi dengan phrasing of the invitation. Kemudian berisi apa lagi? Oke, betul sekali, ada event, acara, kemudian day and date and time and venue or place. Ya, jadi di baris pertama ada phrasing of the invitation, kemudian diikuti dengan acaranya apa, eventnya apa, kemudian day and date ya, hari dan tanggal, kemudian time, waktu, dan venue atau tempat. Kemudian nomor 6 kita isi dengan apa tadi? Kita isi dengan closing atau penutup. Dan yang terakhir kita isi dengan iya betul, dengan host name atau the inviter atau yang mengundang. Oke, pintar sekali. Nah, kalau card style invitation, nah, yang nomor 1 tadi diisi apa? Oke, phrasing of inviting. Kemudian nomor 2, ya nomor 2 kita isi dengan acara, hari, tanggal ya, seperti itu. Kemudian nomor 3 itu bisa kita isi dengan nama pengundangnya. Kemudian bisa kita isi dengan atau informasi lain yang mungkin mau kalian tambahkan, misalkan dress code ya, yang mau dipakai dalam acara nanti apa, bisa kita sisipkan di nomor 3. Ya itu di nomor 4 ya, I'm sorry. Nomor 3 tadi untuk nama nama sendernya atau di inviternya. Kemudian nomor 4 bisa kita isi dengan dress code atau informasi lain. Oke. Sekarang kita lihat ya, kita cek your understanding ya. Kita cek pemahaman kalian tadi. Nah, nomor 1, silahkan nanti kalian katakan true or false ya, true or false ya, berdasarkan informasi yang sudah kalian terima tadi, sepemahaman kalian, bandingkan dengan kalimat yang ada ditulis di situ. Kalau kalimat itu Anda pikir betul, berarti harus kamu ucapkan true. Kalau salah berarti kalian ucapkan false. Oke, let's start number 1. The social function of invitation is to invite someone to come to the event. Is it true or false? Is it true or false? Okay, good. Is it true? Yay. Okay. The second one, the structure of the formal invitation is invitee, the body of the letter, and host. Is it true? Okay, true. Okay, and then the next, formal invitation letter using past tense. Is it true or false? Is it true or false? Okay, false. Yeah, because formal invitation is using simple present tense and simple future tense. So the sentence is false. And then the next, the style of formal invitation letter are card style, letter style, and online style. Is it true? True or false? Okay, good. It is false because the style of formal invitations only 2. There are card style and letter style. There's no online style, yeah? Okay. And then the last, we have to use the capital letter in the beginning of the sentence, name of person and place, day of the week, and month of the year. Jadi kita harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat, nama orang, tempat, hari dalam minggu, dan bulan dalam tahun. Is it true? Okay, good. Is it true? Yeah. Okay, good. Nah, kita lihat. Ini ada phrasing of inviting ya. Jadi kita memiliki
another phrasing of inviting that you can use to write a formal invitation letter or card, ya. Nah, for example, we have I would like to invite you, and then we request your honorable presence. Kemudian ada we would like to cordially invite you. Ada allow me the pleasure of inviting you to. Kemudian ada would you like to come to. Kemudian is it possible for you to attend. Kemudian ada you are cordially invited, ya. Kemudian yang terakhir ada please join us too. Nah, di sini merupakan kosakata-kosakata yang kalian bisa gunakan untuk menunjukkan phrasing of inviting atau kosakata yang menunjukkan kalian itu mengundang. Next. Ya, ini ada contoh ini ada potongan-potongan ya, potongan-potongan dari bagian invitation letter ya. Kita disuruh menggabungkannya. Kira-kira yang nomor 1 yang disusun paling atas yang mana? Oke, bisa kalian lihat ya, bagian atas itu ada Warsaw, Poland. Kemudian ini seperti kop ya. Kemudian ini ada signature, kemudian nama terang ya. Kemudian ada it is the great pleasure for me to kindly invite you. Ya, di sini ada kayak seperti kosakata mengundang. Kemudian di bawahnya ada a new UNECE standard for Turkey meet, and then ya. Kemudian ada ini kira-kira yang harus kalian letakkan pertama kali yang mana ya? It is like a puzzle ya. Ini seperti puzzle. Jadi kalian harus menyusun ulang. Yang mana kira-kira? Ya. Oke, good. Nomor 1 yang harus kita susun paling atas yaitu ini. Ini seperti kop surat. Each has ya Agriculture and Food Quality Inspection Republic of Poland. Kemudian kop berikutnya itu ada Ministry of Agriculture and Rural Development Republic of Poland. Ya, itu kop suratnya. Kemudian bagian kedua yang mana yang harus kalian letakkan di bawahnya itu? Oke, good. Ya, invitation to the meeting of reporters. Kemudian bagian ketiga, ya, itu acaranya apa? Ya. Kemudian berikutnya ada tanggalnya, of course, ya. Tanggalnya yaitu 28 sampai 29 June 2005. Kemudian berikutnya ada tempatnya itu, kemudian ada itu ya. Ada the body of the letternya itu ya. Kemudian yang terakhir ada ada di inviternya atau yang mengundang. Next. Sekarang kita belajar tentang mekanik. Nah, pasti kalian tadi penasaran, mekanik itu apa sih? Nah, kita lihat yang dimaksud mekanik atau penggunaan tanda baca dan sebagainya. Contohnya ada, yang pertama ada the period, full stop, or point. Ya. The period itu koma, full stop itu titik ya. Kemudian digunakan kapan? Ya, mark digunakan ketika mark the end of a sentence, digunakan ketika akhir dari kalimat. Kemudian indicate of abbreviation, yaitu ketika Anda menggunakan abbreviation itu singkatan ya, singkatan. Semisal kalau singkatan itu kalau gelar semisal ya S sarjana pendidikan berarti S ya titik P kemudian baru D ya, itu kan kita menggunakan titik. Kemudian capitalization atau penggunaan huruf besar ya. Nah, huruf besar digunakan at the beginning of a sentence ya, jadi di awal kalimat. Kemudian kita menggunakan huruf besar untuk the name of the street, nama dari jalan. Kemudian days of the week atau hari dalam minggu. Kemudian month of the year,
atau bulan, nama-nama bulan dalam tahun itu. Kemudian time, ya, time itu bentuknya juga ada dua, ada casual time, ada formal time. Casual time itu contohnya seperti ini. Jadi dituliskan angkanya 9.00 ya, atau 9 o'clock di sini juga bisa. Jangan lupa untuk menuliskan IM atau PM. Ya. Kemudian kalau formal time itu ada 9 o'clock in the morning, berarti jam 9 pagi atau 9 AM. Kemudian kalau half past 9 in the evening, ya, half past 9, berarti jam 9:30 in the evening berarti PM. Kemudian day and date. Day and date semisal contohnya September 19, 2019. Atau biasanya kita nulis Saturday, ya, koma, kemudian September. Jangan lupa ini besar ya, Saturday sama Septembernya diawali dengan huruf kapital. Kemudian tanggalnya baru kita tulis dengan 19. Ya. Nah. Kemudian, nah, bisa kita tuliskan Saturday the 1st of December 2016. Atau the Saturday the 1st of December 2016 ya. Sama aja ya. Oke. Nah, tenses yang kita gunakan untuk menulis undangan itu ada simple present tense. Ya, kita ingat kembali. Kalau simple present tense, ya, rumusnya ya, the formnya, bentuknya. Kalau positif itu berarti ada subject diikuti verb 1 ditambah s atau es atau is jika subjeknya he, she, it. Kita lihat contohnya. He, she, it. Nah, kalau start berarti ditambah starts. Kalau Ayu Dewi, kita hanya start saja tanpa menggunakan S. Karena Ayu Dewi nggak suka S. Kemudian kalau negatifnya seperti biasa, subjek diikuti does atau do, diikuti not, diikuti verb 1. Ya. Kemudian untuk bentuk question formnya atau bentuk kalimat tanyanya itu ada do atau does, diikuti subjek, diikuti verb 1. For example, you like it. Jadinya do you like it? Karena you itu pakai do. Kemudian kalau she atau he berarti pakainya does. Contohnya, does he like it? Ya, does she like it? Ya, seperti itu. Kemudian kalau simple future, ya, simple future. Nah, yang kita gunakan tadi karena simple future itu menandakan suatu peristiwa itu akan terjadi masih di masa yang akan mendatang. Berarti rumusnya subjek diikuti will atau shall diikuti verb 1. Contohnya I will go to Thailand. Thailand ya. Kemudian negatifnya subjek will not plus verb 1. I will not go to Thailand. Kemudian will subject plus verb 1. Ya, saya rasa ini semuanya sudah paham. Kemudian next ya. No, not what you group that. Okay, this is the end of our lesson for today. Kemudian silahkan nanti dirangkum atau dibuat summary dari materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti Anda bisa mengerjakan student worksheet yang akan saya bagikan lewat classroom Anda masing-masing. Oke, segini saja atau sampai di sini penjelasan dari saya. Oke, that's all. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.